eh, sebelum Lebaran atau nanti saja sesudah Lebaran untuk kalian ya. Ini masih 29 yang hadir dan waktu sudah 15 menit lewat ya, seharusnya kan ada 41. Bisa sembari kita mulai saja kah atau menunggu? Yang penting kelompok human capital sudah ready. Sudah, Ibu. Baik, monggo kita ya, pimpin doa. Ini langsung dimulai aja ya, Bu ya? Iya, Mbak Reva pimpin doa terlebih dahulu sebelum diberikan ke kelompok. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini untuk materi kelompok 7, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Untuk kelompok 7 boleh langsung di-share screen aja. Baik teman-teman, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang human capital. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Zulfikri Hasugian dan saya Jepang Hiro, dan ada Kayla Khairunisa, juga ada Oviana Rahman, Revalina Septiara Andini, dan Sabrina Amalia Putri. Berikut juga ada pokok-pokok materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian, teori, pengukuran, terus ada pengembangan, komponen pendidikan, ada strategi manajemen, pendidikan sebagai investasi, juga ada human capital terhadap perekonomian Indonesia. Oke, baik teman-teman, kami akan memulai presentasi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk pembahasan yang pertama, di sini ada pengertian dari human capital. Jadi, human capital itu apa sih? Human capital itu secara bahasa terdiri atas dua makna, yaitu manusia dan juga kapital atau modal. Di mana modal itu dikatakan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat barang ataupun jasa dan tidak digunakan saat prosesnya. Nah, jadi human capital atau modal manusia ini merupakan suatu kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Jadi, human capital itu merupakan modal sumber daya manusia yang menjadi suatu aset untuk suatu organisasi atau perusahaan. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian human capital menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Stewart. Jadi menurut Stewart itu human capital adalah kemampuan manusia untuk melakukan inovasi, menciptakan produk baru dan juga pelayanan baru dan untuk meningkatkan proses bisnis. Lalu yang kedua ada menurut Tumolon. Jadi menurut Tumolon itu human capital merupakan intellectual capital, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan talenta ditambah dengan kapital relasi, yaitu hubungan dengan pelanggan, vendor, rekan kerja, dan asosiasi eksternal untuk meraih tujuan organisasi. Lalu yang ketiga itu ada menurut Bourdieu dan Randstad, human capital adalah segala sumber daya yang ada dalam diri pekerja dan bagaimana mereka mengorganisasikannya untuk meningkatkan keberhasilan strategis dan keunggulan kompetitif perusahaan. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke teori human capital. Secara teori, human capital itu adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya. Teori human capital memandang manusia sebagai aset berharga bagi organisasi. Layaknya modal atau kapital yang perlu diinvestasikan dan dikembangkan. Investasi ini dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja. Next. Selanjutnya kita masuk ke teori konsep human capital. Dapat didefinisikan menjadi dua. Yang pertama adalah human capital sebagai aspek individual. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa modal manusia yang merupakan suatu kemampuan yang dimiliki manusia sama hanya dengan pengetahuan dan kemampuan. Human capital adalah pengetahuan dan keterampilan yang didapat melalui aktivitas pendidikan. Yang kedua adalah human capital perspektif orientasi produksi. Menurut Troner tahun 1999, human capital diartikan sebagai sumber mendasar dari produktivitas ekonomi. Rosen tahun 1999 memberi pendapat bahwa human capital juga dikatakan sebagai investasi manusia dalam peningkatan produktivitasnya. Bisa di next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikutnya ini ada materi tentang pengukuran human capital. Nah, di sini terdapat 3 tingkatan yang harus diperhatikan dalam menetapkan ukuran dan agar human capital dapat diukur. Yaitu tahap pertama, menyesuaikan human capital dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, sehingga human capital yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan ini meliputi strategi keuangan, pelanggan, dan tujuan SDM. Nah, yang kedua ada unit bisnis. Dalam tahapan ini mengamati perubahan dalam layanan tingkat menengah, kualitas, dan hasil-hasil produktif. Pengukuran merupakan hal yang fundamental untuk mengetahui nilai dan perkembangan perusahaan. Tujuan dari rangkaian seluruh kegiatan bisnis adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, seluruh perubahan yang diukur dengan beberapa kombinasi dari biaya, waktu, volume, kesalahan, dan tindakan manusia. Yang ketiga ada manajemen human resource, berdampak pada manajemen human capital yang meliputi perencanaan, perekrutan, kompensasi, pengembangan, dan mempertahankan human capital perusahaan. Nah, berikutnya ini ada indikator pengukuran human capital. Mengukur human capital dapat dilakukan melalui nilai angka harapan hidup atau AHH. Para ahli mengartikan nilai AHH sebagai rata-rata banyaknya 140 tahun yang ditempuh manusia pada masa hidupnya. Apabila nilai AHH yang tinggi, maka dapat dipastikan tingkat kesehatan yang ada pada negara tersebut stabil atau tinggi. Selain AHH, indikator kesehatan lainnya seperti kematian bayi dan kematian ibu hamil juga merupakan metode untuk mengukur indikator kesehatan. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan tujuan masing-masing penelitian. Nah, pengukuran indikator pendidikan dapat dilakukan dengan menggabungkan 2 komponen, yakni yang pertama itu ada angka melek huruf. Angka melek huruf dapat dikatakan sebagai persentase penduduk dalam usia 15 tahun ke atas yang dapat melakukan baca, tulis, dan hitung dengan baik dan benar. Yang kedua ada rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah digunakan sebagai gambaran pada penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat melakukan pendidikan formal. Perbedaan antar manusia yang memiliki tingkat pendidikan lulusan SD dan lulusan doktor juga menjadi signifikan karena hal tersebut yang berkaitan dengan tingkat produktivitas pada pekerjaannya. Nah, selain 2 komponen tersebut, indikator pengukur human capital juga dapat diukur dengan yang pertama itu ada knowledge, yang kedua ada keahlian atau expertise, yang ketiga ada kemampuan atau ability, yang keempat keterampilan atau skill. Nah, di sini pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu,
melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Yang kedua, ada keahlian atau expertise, kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spesifik, fokus namun dinamis, yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan. Skill apapun dapat dipelajari, namun membutuhkan dedikasi. Yang kuat untuk mempelajari ilmu tersebut, seperti perlunya mental positif, semangat motivasi, semangat motivasi, waktu, dan terkadang uang. Yang ketiga, ada kemampuan atau ability. Kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental ataupun fisik. Karyawan dalam suatu organisasi, meskipun dimotivasi dengan baik, tetap tidak semua memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik. Yang keempat, keterampilan atau skill. Kata keterampilan dapat disamakan dengan kata kecekatan. Orang yang dapat dikatakan sebagai orang terampil adalah orang yang dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya secara benar. Nah, berikutnya ini ada materi pengembangan human capital yang akan disajikan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada pengembangan human capital tuh terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada internalisasi corporate culture. Jadi tahap ini tuh dapat dicapai jika budaya perusahaan dapat diukur. Maka dari itu, budaya perlu dikelola atau di-manage. Internalisasi corporate culture perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak terlibat dan kompeten. Jadi tuh ini bagaimana membuat perusahaan menjadi terlihat. Nah, dengan adanya internalisasi corporate culture, maka akan terlihat nih bahwa misalnya si A itu dari bank X dan si B itu dari bank Y. Nah, jadi tuh dengan kita ngelihat mereka berdua, melihat dari sikap dan perilakunya tuh kita langsung bisa bedain nih, oh ternyata si A tuh dari bank X loh dan B itu dari bank Y. Nah, keadaan ini tuh disebabkan secara tidak sadar baik A dan B itu telah tumbuh dan memahami nilai-nilai yang berlaku di bank mereka masing-masing sehingga sikap dan perilakunya itu akan mengikuti pola budaya dari perusahaan masing-masing. Nah, oke, yang kedua ada memastikan pelaksanaan good corporate governance. Apa sih good corporate governance itu? Yaitu adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya. Yang ketiga ada mengembangkan sumber daya manusia profesional sebagai human capital yang produktif dan prudent. Kenapa sih harus SDM profesional? Karena SDM yang profesional diharapkan bisa bekerja sangat efektif dengan bisa menentukan prioritas secara bijaksana untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Yang keempat ada menciptakan pemimpin atau leader sebagai role model dan people manager. Seorang pemimpin tidak hanya bisa menjadi orang yang menuntut karyawannya untuk berperilaku atau bertindak dengan sesuai tuntutan organisasi, tapi seorang pemimpin itu juga bisa menjadi role model atau model panutan. Yang dimaksud dari model panutan ini adalah seorang pemimpin yang meyakini kebenaran nilai baik yang diajarkan sehingga mampu menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Jadi tidak hanya kekuatan yang besar dari pemimpin tanpa menjadikan dirinya contoh atau panutan buat karyawan-karyawannya yang lain. Terus dan yang kedua itu ada people manager, yaitu seorang pemimpin atau kader yang mampu mengatur orang-orang atau pekerja. Karena leader sebagai people manager yang sangat penting dalam perkembangan human capital juga agar tetap pada tujuan organisasi yang efektif. Dan yang terakhir ada menegakkan dan meningkatkan kepatuhan hukum. Dalam mengembangkan human capital bisa dilakukan dengan menegakkan dan meningkatkan kepatuhan hukum. Menegakkan dan meningkatkan kepatuhan hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan organisasi yang sesuai dengan visi organisasi tersebut sehingga human capital dapat dikembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada komponen pendekatan human capital. Yang pertama ada individual capability, yaitu kecakapan individu yang terbagi menjadi 2,
yaitu ada kecakapan nyata, yaitu kecakapan yang diperoleh melalui belajar, achievement atau prestasi. Yang kedua, kecakapan potensial merupakan aspek kecakapan yang masih terkandung dalam diri individu dan diperoleh dari faktor keturunan. Nah, yang kedua ada motivasi individu, yaitu terbentuk dari sikap, attitude karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan. Yang ketiga ada budaya organisasi, yaitu adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku para anggota organisasi. Yang ketiga ada budaya organisasi, yaitu adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara kerja dan berperilaku dari para anggota organisasi. Yang keempat ada efektivitas tim kerja, yaitu didasari pada dua hal, yaitu hasil produktif dan keputusan pribadi. Yang kelima ada leadership, yaitu pengaruh antara pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Next. Selanjutnya ada strategi manajemen human capital, terbagi menjadi 6. Yang pertama ada melatih dan mengembangkan para anggota organisasi agar dapat terus meningkatkan kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua, mempertahankan para anggota organisasi. Yang ketiga, melatih para anggota organisasi untuk mandiri dan dapat mempersiapkan kemampuan dalam menghadapi setiap kondisi yang ada. Yang keempat ada mengoptimalkan bakat, kemampuan, dan skills para anggota organisasi. Yang kelima ada orientasi penuh ditunjukkan pada seluruh anggota terhadap organisasi. Yang keenam, menjadikan para anggota organisasi merasa nyaman dan betah dengan aktivitas-aktivitas organisasi. Baik, selanjutnya ada pendidikan sebagai investasi human capital. Human capital dalam pendidikan merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah, guru, dan siswa. Ini termasuk kemampuan pendidikan kesehatan dan lain-lain yang diinvestasikan dan diakumulasi selama hidup. Pendidikan adalah model manusia atau human capital yang paling penting untuk mengembangkan organisasi dalam bentuk modal manusia, baik bagi individu maupun bagi organisasi. Manfaat yang diperoleh bagi individu adalah selain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam waktu yang tidak dapat ditentukan akan memberikan peningkatan pendapatan. Sedangkan manfaat bagi organisasi yaitu pegawai yang sudah melakukan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja. Jadi disimpulkan kenapa diperlukan pendidikan dalam investasi human capital, karena pendidikan merupakan suatu investasi. Kenapa? Karena pendidikan merupakan investasi manusia. Sebagai suatu investasi, maka pendidikan memberikan pengaruh pada produktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada human capital terhadap perekonomian di Indonesia. Human capital dikatakan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Human capital yang diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menurut Elma Rizka dan Syahnur tahun 2020. Pada tahun 2015, Indonesia termasuk ke dalam 4 besar jumlah penduduk di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 253 juta jiwa. Dilihat dari komposisi demografinya, jumlah tersebut terdiri dari 27,3% yang merupakan penduduk usia 0-14 tahun, 67,3% penduduk usia 15-64 tahun, dan 5,4% merupakan penduduk usia 65 tahun ke atas. Angka tersebut menyatakan bahwa persentase jumlah penduduk usia produktif mulai dari 15-64 tahun itu lebih besar dibandingkan dengan persentase jumlah usia non-produktif itu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Oke, baik. Jadi di sini ada data terkait indeks pembangunan manusia.
sampai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dengan indikator umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Jadi human capital itu dikatakan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, human capital ini digambarkan dengan indeks pembangunan manusia. Nah, bisa dilihat kan di sini dari mulai tahun 2020 sampai 2023 itu presentasenya terus meningkat dari tahun 2020 sampai 2023. Nah, terus di sini jadi IPM dari tahun 2020 sampai 2023 itu kan terus meningkat. Dan pertumbuhan IPM tahun 2023 itu peningkatannya sebesar 0,84%. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa daerah mana saja yang termasuk kategori sangat tinggi, sedang, dan rendah. Terus bisa dilihat juga ini Jakarta itu termasuk kategori IPM yang tinggi. Ya teman-teman, dari semua materi yang ada di sini, kesimpulan yang bisa diambil adalah dari human capital itu memandang manusia sebagai aset berharga bagi organisasi atau individu, layaknya modal atau kapital yang perlu diinvestasikan dan dikembangkan. Investasi ini dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja. Pengembangan human capital membawa manfaat bagi individu seperti peningkatan penghasilan dan karir, serta bagi organisasi seperti peningkatan produktivitas, kinerja, dan daya saing. Strategi human capital yang efektif meliputi desain program yang tepat, akuisisi bakat yang unggul, retensi talenta, dan pembentukan human capital melalui pendidikan dan pelatihan. Oke teman-teman, kita udah ada di penghujung materi, di mana sebelumnya terkait materi yang kita jelaskan tadi, apakah sudah jelas? Nah teman-teman, karena ada keterbatasan waktu, dan nanti juga kita akan kuis, jadi kita memberikan kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya. Saya akan hitung dulu nih, hitungan ketiga. Untuk teman-teman yang bertanya, silakan untuk raise hand. 1, 2, 3. Oh, nggak ada yang mau nanya nih. Gimana teman-teman? Gimana? Ada yang mau bertanya? Apa materinya cukup jelas? Oke teman-teman, jika nggak ada yang mau bertanya, saya anggap semua teman-teman udah bisa mengerti tentang materi yang kita paparkan tadi ya. Kita langsung lanjut aja ke sesi kuis, supaya menghemat waktu juga. Jeff Oh mau nanya Ririn, nih. Ririn ingin bertanya. Oke boleh, silakan Ririn, pertanyaannya apa? Oke, sebelumnya makasih banyak udah diberi kesempatan buat bertanya. Tadi di mana ya tadi? Di komponen pendekatan human capital ada efektivitas tim kerja ya. Nah, kalau pertanyaan saya, ada nggak sih kayak pengaruh human capital terhadap hubungan kerja gitu pastinya antara karyawan, pimpinan, dan segala sumber daya yang ada di situ. Karena kalau human capital sendiri kan tadi kemampuan yang ada di dalam diri seseorang ya. Nah itu biasanya kalau orang yang udah punya kemampuan lebih itu biasanya terlalu individual gitu, jadi susah buat melakukan hubungan kerja yang baik gitu. Nah itu gimana sih pengaruh human capital buat terhadap hubungan kerja yang baik itu sendiri? Terima kasih.
Oke, baik Ririn, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditampung dulu. Untuk teman-teman yang lain, adakah yang mau bertanya? Gimana? Ini sembari menunggu jawaban, kita akan menampilkan karakter building. Silakan teman-teman, boleh tampilkan karakter buildingnya. Aku barusan buat perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Dra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba... Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onar. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari,
Ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke Bu Guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor Bu Guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. keesokan harinya Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke Bu Guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu Guru pun segera memanggil Jono dan Prengki. Jono, Prengki, ke ruang Ibu Guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Ah, sepertinya iya Bu Guru. Setelah Ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya? Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Ah, jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Prengki, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, Ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah.
Jono dan Prengki mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya, Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Ya, teman-teman, tadi kita udah saksikan gimana video dari karakter building tadi ya tentang perundingan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil ya jangan pernah membuli orang ya, karena dapat merugikan kita dan orang lain, dan kita nggak tahu juga orang yang kita bully itu ke depannya siapa tahu akan lebih sukses dari kita. Oke teman-teman, saya ingin menjawab pertanyaan yang Deden tanyakan tadi. Kurang lebih pertanyaannya itu tentang gimana sih human capital itu dapat menciptakan hubungan kerja tim yang baik. Ya, jadi yang perlu ditegaskan dari human capital itu adalah yang pertama, human capital itu adalah modal manusia, aset yang tak terwujud. Kita bisa simpulin kalau setiap manusia itu memiliki aset yang berbeda-beda tentunya, mulai dari keterampilannya, pengalamannya, kemampuannya. Nah, aset ini itu berperan penting untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, juga daya saing kita. Jadi kalau ditanya tadi terkait human capital dapat menciptakan hubungan kerja tim yang baik, tentunya sangat penting ya human capital ini dalam suatu organisasi atau kerja tim yang baik. Bahkan kalau semisal ada satu orang yang merasa individual terhadap kemampuannya dia itu dia tidak akan bisa bekerja dengan baik atau tidak bisa menciptakan lingkungan kerja tim yang baik, karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial dan tidak bisa bekerja sendiri. Jadi setiap manusia itu memiliki aset yang harus dilengkapi oleh manusia lain. Jadi kita tetap tidak bisa bekerja sendiri. Kalau kita memaksakan diri untuk bekerja sendiri, yang terjadi adalah human error nantinya. Udah, mungkin itu Ririn yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ririn. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah sangat terjawab, Jeva. Terima kasih banyak, Jeva, buat kelompok 7-nya juga. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi quiz. Untuk teman-teman semuanya diharapkan mengikuti quiz ini ya. Bisa mungkin di-share quiznya. Ya ini teman-teman, ini udah ada ininya ya, kodenya, teman-teman bisa gabung melalui Quizizz.
Ayo yang lain silakan segera bergabung. Di sini baru ada 16 orang, 17. Ya teman-teman, diinfokan lagi untuk teman-teman semua disegerakan untuk join karena pukul 9:05 langsung kita mulai kuisnya ya. Terima kasih.
Ya teman-teman, karena waktunya udah 9:05, langsung kita mulai aja ya.
Baik, kita tunggu sampai 9.20. Kita akan akhiri kuisnya ya, teman-teman. Dikarenakan keterbatasan waktu. Ya teman-teman, kuisnya udah kita tutup ya karena waktunya udah menunjukkan pukul 9.20. Ya, kita udah ada di ujung dari presentasi kali ini. Untuk teman-teman semuanya, saya mewakilkan kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman udah mau mendengarkan dan juga mengerjakan kuis. Juga untuk Ririn tadi yang sudah aktif bertanya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Itu aja mungkin dari presentasi kelompok 7. Semoga ini dapat berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Prof. Siti. Dipersilakan.
Nilai tertinggi berapa? Siapa? Sudah ketahuan enggak tadi kuis? Sudah Ibu. Untuk nilai tertinggi itu yang pertama ada Isnaini Hanan, dan yang kedua ada Ilda Agustina, terus yang ketiga ada Anggraini Ramadanti. Cewek semua ya. Yang kedua tadi siapa? Yang pertama? Kenapa Ibu, mohon maaf? Yang pertama tadi siapa? Isnaini Hanan. Oh, Isnaini. Ya, kemudian berikutnya. Lalu yang kedua ada Ilda Agustina. Udah. Sama Ramadanti kan? Tidak. Iya. Terus yang ketiga ada Mutia Nur Fadilah. Mutia. Oke. Baik. Karakter buildingnya sudah? Sudah Ibu. Terus kemudian tanya jawabnya yang kurang ya? Iya, tadi cuma ada satu pertanyaan aja, Bu. Dari siapa tadi? Dari Ririn. Tentang buku yang The State of Human Capital. Apa di sana? Disampaikan nggak oleh kelompok? Mohon maaf Ibu, tadi suaranya terputus-putus. Yang buku The State of Human Capital masuk bahasan enggak? Masuk Ibu. Ya, kemudian intisarinya apa? Intisarinya coba disampaikan lagi, Mbak. Untuk kesimpulan juga sudah, Ibu. Yang buku The State of Human Capital sudah? Iya sudah, Ibu. Materinya dari situ. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lewat chat nggak ada juga ya? Atau lagi lemes ya semalam Lailatul Qadar? Sudah malam 21 ya, malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27 dan 29 ya, 5 kali malam. Baik, ya tetap semangat ya mestinya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan dan disampaikan lagi, bisa disudahi ya, nanti dibaca kembali dan sekaligus persiapan untuk kita UTS dimajukan jadi sebelum Lebaran ya, insya Allah di Jumat besok pagi saja jam 8 gitu ya, nanti melalui Civom. Ibu izin tanya, Jumat Ya. dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Maksimal juga 2 jam, 100 menit saya sediakan waktunya ya. Oke, Bu. Soalnya kita hari Jumat ada kelas mengajar, Bu. Praktisi kelas mengajar. Jam berapa? Jam 10, Bu. Tapi sebelumnya briefing dulu. Ya, insya Allah kalau 100 menit mulai jam 8 persis bisa ya selesai belum pukul 10. Makasih, Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita berikan aplaus tentunya untuk kelompok ya yang telah mempersiapkan materi tentang human capital. Baik, berikutnya silakan Mbak Reva untuk diambil dokumentasi dan kemudian pimpin doa penutup. Silakan.
Yang Oke, lain untuk teman-teman. bisa on cam ya kali ya. Sebelum penutupan kita sesi dokumentasi dulu ya. Boleh di on cam semuanya. Ditunggu ya yang belum. Oke, mulai aja ya sesi dokumentasi buat yang halaman pertama. Boleh, 1, 2, 3. Untuk yang halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih untuk kelompok 7 atas materi yang sudah disampaikan. Sebelum menyudahi materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Ibu, mohon maaf. Iya. Hari Jumat kan itu tesnya jam 8 ya, Bu. Tapi kalau hari Jumat tuh kita ada bahasa Indonesia jam 8, apa bisa diundur ke jam 1-an, Bu? Nggak apa-apa, boleh. Tergantung yang Ya, kalian sepakat aja. Kalau jam 1 ya jam 1, nggak apa-apa. Jam ya 1 udah aja berarti. ya, siang jam 1 Iya, ya. iya, Bu. Terima kasih. Biar aman. Oke. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Semangat ya. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. ya izin.